Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang materi yang berjudulkan manusia sebagai makhluk budaya. Mari kita simak video pembahasannya. Manusia atau orang adalah spesies primata dengan populasi yang terbesar, persebaran yang paling luas, dan dicirikan dengan kemampuannya untuk berjalan di atas dua kaki serta otak yang kompleks, yang mampu membuat peralatan, budaya, dan bahasa yang rumit. Apa itu budaya? Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi, diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Bentuk lain dari kata budaya adalah kultur, yang berasal dari bahasa Latin, yaitu cultura. Dan manusia sebagai makhluk budaya sendiri adalah manusia disebut sebagai makhluk berbudaya karena manusia memiliki akal dan budi atau pikiran dan perasaan. Dengan akal dan budi, manusia berusaha terus menciptakan benda-benda baru untuk memenuhi tuntutan jasmani dan rohani yang akhirnya menimbulkan kebahagiaan. Hubungan manusia dengan budaya. Manusia dan kebudayaan merupakan dua hal yang sangat erat terkait satu sama lain, di mana manusia memegang peranan yang unik dan dapat dipandang dari banyak segi. Sedangkan kebudayaan lebih dekat kepada karya seni adat istiadat yang tumbuh dari suatu kumpulan masyarakat. Secara sederhana, hubungan antara manusia dan kebudayaan adalah sebagai perilaku kebudayaan, dan kebudayaan merupakan objek yang dilaksanakan oleh manusia. Menurut saya, jika dilihat dari sisi lain, hubungan antara manusia dan kebudayaan ini dapat dipandang setara dengan hubungan antara manusia dengan masyarakat yang dinyatakan sebagai dialektis, maksudnya saling terkait satu sama lain seperti masyarakat, yaitu orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Tidak ada masyarakat yang tidak memiliki kebudayaan, dan begitupun sebaliknya, tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat. Contohnya seperti masyarakat dari desa biasanya hanya meniru atau mengikuti budaya yang dilakukan masyarakat dari kota tanpa memikirkan sisi positif dan negatifnya. Mereka hanya berpikir bahwa budaya kota itu lebih maju dan harus mereka jadikan contoh. Lantas seperti apa yang akan terjadi jika masyarakat dari desa selalu mengikuti kebudayaan yang ada di kota? Akibatnya, tidak sedikit dari masyarakat desa justru menirukan hal-hal buruk saja. Hal ini selalu terjadi karena faktor cara berpikir masyarakat cenderung menirukan. Hal inilah yang terkadang dapat menimbulkan konflik pada masyarakat luas karena adanya perbedaan pandangan kebudayaan. Akan tetapi, seiring dengan perubahan zaman yang semakin maju, perbedaan pandangan tentang kebudayaan ini mulai surut. Hal ini disebabkan karena mereka ingin budaya yang mereka miliki dapat disatukan nantinya. Memang hubungan manusia dan kebudayaan itu sangat sulit untuk dilepaskan karena fungsi kebudayaan dan manusia itu sangat diperlukan untuk mengatur hubungan antar manusia dalam mewujudkan tingkah lakunya. Adapun fungsi kebudayaan yang itu, yaitu mendasari, mendukung, dan mengisi masyarakat dengan nilai-nilai hidup untuk bertahan, menggerakkan, serta membawa masyarakat kepada taraf hidup tertentu seperti hidup lebih baik, lebih manusiawi, berperi kemanusiaan. Selain fungsi, ada juga wujud kebudayaan. Yang pertama, ide adalah tingkah laku dalam tata hidup. Yang kedua, produk, yaitu sebagai ekspresi hidup. Yang ketiga, sarana hidup. Yang terakhir, nilai dalam bentuk lahir. Sifat-sifat kebudayaan terwujud dan dapat disalurkan dengan perilaku manusia. Kebudayaan telah ada terlebih dahulu yang mendahului lahirnya suatu generasi tertentu dan juga tidak akan dapat mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan tersebut. Kebudayaan tersebut diperlukan oleh manusia dan juga dapat diwujudkan tingkah lakunya. Kebudayaan ini mencakup suatu aturan yang berisi tentang kewajiban-kewajiban, tindakan-tindakan yang diterima dan juga yang ditolak. Ciri-ciri manusia sebagai makhluk budaya. Watak seseorang yang konsisten yang memberikan kepadanya suatu identitas sebagai individu yang khusus. Yang pertama, budaya tersalurkan karena adanya dari perilaku manusia.
Yang kedua, dari lahirnya generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan. Ketiga, budaya dapat dilihat dari tingkah lakunya, bersifat universal. Budaya mencakup aturan-aturan yang bersifat kewajiban, tindakan atau perilaku yang dapat diterima atau ditolak. Tujuan manusia sebagai makhluk berbudaya. Manusia menggunakan akal budinya untuk menciptakan kebahagiaan baik dirinya maupun bagi masyarakat demi kesempurnaan hidupnya. Tujuan manusia sebagai makhluk budaya agar dapat dijadikan dasar pengetahuan dalam mempertimbangkan mensikapi berbagai problematik budaya. Semata-mata merupakan makhluk biologis saja, namun juga sebagai makhluk sosial, ekonomi, politik, dan makhluk. Hakikat manusia sebagai makhluk kebudayaan, yang dimana manusia memiliki sifat, wujud, hidup, dibekali nafsu, serta akal budi, yang dimana akal budi merupakan potensi yang ada di dalam diri manusia yang tidak dapat dimiliki oleh makhluk lain, yaitu yang digunakan untuk berpikir untuk kepentingan hidup dan memecahkan masalah-masalah manusia. Dengan akal budi juga manusia mampu menciptakan, memperlakukan, memperbarui, mengembangkan, dan meningkatkan sesuatu yang ada untuk kepentingan hidup manusia. Unsur-unsur manusia sebagai makhluk kebudayaan. Ada 7 unsur kebudayaan yang terdapat di dalam kemasyarakatan. Mau dimanapun masyarakat itu berada, pasti mengikuti 7 dari unsur kebudayaan ini. Yang pertama itu adalah sistem religi atau keagamaan. Yang kedua itu adalah sistem kemasyarakatan atau sastra sosial. Yang ketiga itu adalah sistem peralatan hidup dan teknologi. Yang keempat itu ada sistem pengetahuan. Yang kelima itu adalah sistem pencarian. Yang keenam itu adalah bahasa. Dan yang terakhir, yang ketujuh itu adalah kesenian. Faktor-faktor penyebab perubahan budaya. Yang pertama itu faktor internal. Yang pertama, perubahan jumlah penduduk atau populasi. Perpindahan penduduk dalam suatu wilayah menyebabkan terjadinya perubahan sosial baik di daerah tujuan maupun yang ditinggalkan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya perpindahan penduduk dari desa ke kota-kota besar yang disebut urbanisasi. Bertambahnya penduduk pada suatu daerah mengakibatkan perubahan pada struktur masyarakat, terutama lembaga-lembaga kemasyarakatan. Sementara itu, berkurangnya penduduk akibat urbanisasi menyebabkan terjadinya kekosongan di daerah yang ditinggalkan. Situasi ini mendorong perubahan pada sistem pembagian kerja, sistem stratifikasi sosial, pola pekerjaan, sistem perekonomian, dan lain-lainnya. Yang kedua, penemuan baru atau inovasi. Inovasi merupakan proses sosial dan kebudayaan besar yang terjadi dalam jangka waktu yang tidak lama. Terjadinya penemuan baru dalam masyarakat melalui 2 tahap, atau biasa dikenal dengan istilah discovery dan invention. Discovery adalah penemuan baru dari suatu unsur kebudayaan baru, baik berupa alat maupun suatu ide baru yang diciptakan oleh seorang atau dari kumpulan individu-individu dalam masyarakat yang bersangkutan. Sementara invention merujuk pada upaya menghasilkan suatu unsur-unsur kebudayaan lama yang telah ada dalam masyarakat. Yang ketiga adalah konflik dalam masyarakat. Konflik dalam masyarakat dapat mendorong terjadinya perubahan sosial budaya. Konflik berakibat jatuhnya korban jiwa dan harta bagi pihak yang bertikai. Adanya konflik bisa mengakibatkan ratusan nyawa melayang, pengungsian secara besar-besaran, dan situasi sosial politik menjadi mencekam. Peristiwa ini menunjukkan betapa konflik mampu mendorong perubahan sosial budaya. Yang keempat itu terjadinya pemberontakan dalam masyarakat atau revolusi. Terjadinya pemberontakan diawali adanya ketakpuasan sebagian masyarakat. Ketakpuasan ini merujuk pada sistem kekuasaan yang dianggapnya tidak cocok, sehingga mendorong untuk keluar dan membuat sistem kekuasaan yang berbeda. Rezim yang tidak adil bisa mendorong sebagian masyarakat yang merasa tidak diuntungkan dan melakukan pemberontakan. Situasi ini memunculkan revolusi sebagai wujud dari pemberontakan. Adanya revolusi akan membawa perubahan-perubahan besar dalam tubuh masyarakat. Selanjutnya faktor eksternal. Yang pertama, lingkungan alam yang berubah. Terjadinya bencana alam menjadikan kondisi alam fisik berubah. Berubahnya kondisi alam memicu munculnya perubahan sosial budaya pada masyarakat yang bersangkutan. Di tempat pengungsian, mereka harus beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya, baik lingkungan fisik maupun sosial.
Kondisi ini mengakibatkan perubahan pada lembaga kemasyarakatan. Yang kedua ada peperangan. Akibat adanya peperangan membuat kehidupan masyarakat menjadi menderita. Penuh ketakutan dan kecemasan, harta benda menjadi hancur hingga menjadikan kemiskinan. Negara yang menang dalam peperangan biasanya akan memaksa negara yang kalah untuk menerima kebudayaannya, sehingga struktur masyarakat mengalami perubahan. Yang ketiga itu ada pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Hubungan yang dilakukan secara fisik antara dua masyarakat mempunyai kecenderungan untuk menimbulkan pengaruh timbal balik. Hal ini berarti setiap masyarakat bisa saling mempengaruhi. Apabila hubungan tersebut berlangsung melalui alat-alat komunikasi massa seperti radio, televisi, film, majalah, dan surat kabar, terjadi kemungkinan pengaruh hanya datang dari satu pihak, yaitu dari masyarakat yang secara aktif menggunakan alat komunikasi tersebut. Contoh manusia sebagai makhluk budaya. Contoh-contoh yang menentukan manusia sebagai makhluk berbudaya, misalnya kebiasaan masyarakat untuk mengadakan sholawatan dalam rangka menyambut Maulid Nabi besar Muhammad. Budaya bau nyale di wilayah Nusa Tenggara Barat, saweran pada acara pernikahan, dan berbagai macam budaya lain di Nusantara ini. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa manusia sebagai makhluk yang berbudaya adalah makhluk yang senantiasa menggunakan akal budinya untuk menciptakan kebudayaan, baik dengan alam maupun manusia lainnya. Untuk itu, manusia dapat dikatakan sebagai pencipta kebudayaan dan makhluk berbudaya. Budaya sendiri merupakan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang yang diwariskan dari generasi ke generasi, dan budaya yang dihasilkan manusia bergantung dari paham ideologi yang diyakini manusia pendukung budaya tersebut. Kebudayaan adalah salah satu istilah teoritis dalam ilmu-ilmu sosial. Secara umum, kebudayaan diartikan sebagai kumpulan pengetahuan yang secara sosial diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan lagi bahwa manusia berhubungan erat dengan kebudayaan yang ada pada lingkungan sekitarnya, karena kebudayaan tersebut merupakan cara beradaptasi untuk mengatur hubungan antar manusia sebagai wadah masyarakat menuju taraf hidup tertentu. Kebudayaan berpengaruh dalam membentuk pribadi seseorang sehingga mengharuskan manusia untuk mengikuti norma-norma yang ada pada budaya tersebut. Dengan demikian, budaya menjadi patokan cara hidup manusia di tempat dia berada. Selain itu, dalam kebudayaan mengajarkan juga tentang keimanan. Sekian dari penjelasan video tadi, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.